Pemerintah melalui Kementerian BUMN membuka peluang vaksinasi mandiri alias tidak gratis tanpa subsidi negara. Tapi di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia memberi peringatan keras bahwa dunia diambang kegagalan moral vaksin. Negara saya duluan yang divaksin, atau saya duluan. Saya adalah kelompok prioritas penerima vaksin. Saling klaim berujung perebutan adalah ancaman paling berat vaksinasi dunia, bahkan bagi Indonesia selain tantangan rumitnya distribusi vaksin. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memberikan peringatan keras, vaksinasi dunia terancam menemui kegagalan moral. Perebutan vaksin antar kelompok yang memiliki uang dan kuasa membuat negara miskin kesulitan mendapatkan vaksin. Sederhananya, kesehatan milik si kaya dan yang miskin akan tetap sakit. Perebutan vaksin berpotensi membuat target herd immunity dunia mencapai 60-80% mustahil tercapai. Padahal kekebalan komunitas adalah kunci utama membangkitkan ekonomi yang terpuruk. Situasi apa yang sedang terjadi setelah vaksin COVID-19 ditemukan? Kompas TV meriset dan menemukan kondisi. Ada negara yang punya kebijakan bahwa veteran, anak muda dan anak-anak untuk sementara waktu disisihkan. Yang diutamakan adalah penduduk miskin. Tetapi, fakta lain juga mengatakan ada kelompok orang yang justru meminta vaksin dipercepat untuk dirinya. Dengan topik yang saya terima banyak WA dari teman-teman para CEO dan konglomerat yang dulu menjadi nasabah saya, yaitu mengenai vaksinasi mandiri. Vaksin bukan tujuannya untuk melindungi diri kita pribadi. Ini untuk melindungi keluarga kita, tetangga kita, rakyat Indonesia, dan seluruh umat manusia. Ada yang ingin membantu boleh, tapi tolong dipahami ketiga hal itu tadi. Ya, satu, ini adalah sesuatu yang sifatnya berlaku untuk semua rakyat, harus terjadi di semua rakyat, nggak bisa hanya sekelompok saja, karena nggak ada gunanya juga. That is filosofinya bukan gitu. Yang kedua, vaksin ini harus diberikan semerata mungkin untuk segala macam golongan. Jangan sampai kelihatan satu golongan tertentu bisa mendapatkan akses yang lebih dulu. Karena saya yakin para CEO pasti ingin dapat akses lebih dulu dan Anda mampu untuk dapat itu. Tapi tolong pikirkan seluruh rakyat Indonesia, karena nggak ada gunanya juga kita disuntik kalau yang lain tidak. Perebutan terjadi karena produksi vaksin dunia terbatas. Dari total jumlah penduduk dunia yang mencapai 7,8 miliar orang, kapasitas vaksin hanya 6,2 miliar dosis. Ini pun mencakup vaksin lain seperti TBC, polio, hepatitis, dan lainnya. Kementerian Kesehatan mengatakan Indonesia saat ini sudah mengamankan sekitar 600 juta vaksin COVID-19 dengan 300 juta diantaranya memakai opsi pengiriman berdasarkan keterdesakan. Meski WHO sudah mengingatkan bahwa dunia sedang diambang kehancuran moral perebutan vaksin, pemerintah Indonesia rupanya tetap membuka opsi vaksin mandiri alias beli sendiri tanpa subsidi negara. Apakah vaksin mandiri diperlukan? Menurut saya terbuka. Selama tadi vaksin yang gratis harus menjadi prioritas negara, vaksin mandiri mengikuti setelah ada vaksinasi gratis, bulannya kapan tergantung keberadaan tadi stoknya dengan merek yang berbeda, yang di luar yang diputuskan oleh tadi Kemenkes sebagai ini vaksin gratis. Vaksin COVID-19 memang instan diracik, tetapi dampak harapan yang ditimbulkan sangat luar biasa. Masih mengutip peringatan WHO, pendekatan saya duluan akan merugikan dalam proses vaksinasi. Efek ego saya duluan berpotensi melambungkan harga vaksin dan justru memperpanjang usia pandemi, yang ujungnya menekan usia ekonomi. Mari pangkas ego bersama, prioritaskan yang memang pantas didulukan menerima vaksin. Diah Megasari, Kompas TV, Jakarta.